Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSP tahun 2023, soal ke-8 mengenai kesetimbangan asam basa senyawa krom dan fosfat. Kromium 6 oksida CrO3 merupakan salah satu oksida logam yang bersifat asam dan memiliki titik leleh yang rendah. Senyawa CrO3 juga dikenal dengan istilah asam dikromat, H2Cr2O7 anhidrat. Padatan CrO3 dapat larut dengan larutan natrium hidroksida dan menghasilkan larutan titik-titik-titik. Oke, ketika CrO3 dilarutkan dalam NaOH, maka akan terjadi reaksi seperti berikut. Reaksi yang terjadi adalah CrO3 memiliki struktur segitiga planar seperti ini. Ketika direaksikan dengan NaOH yang mengandung OH-, maka OH- merupakan basa Lewis akan menyerang Cr sehingga ikatan pi antara Cr dan O putus salah satunya, menghasilkan anion seperti berikut. Kemudian tahap berikutnya adalah NaOH yang lain akan mengambil proton dari gugus OH yang baru masuk, yang baru berikatan dengan Cr untuk membentuk ion kromat seperti ini. Jadi minus di sini adalah muatan formal dari atom oksigen ya. Nah, jadi nanti dihasilkan ion CrO4 2- atau ion kromat. Dan pasangannya adalah ion Na+ sebanyak 2 buah karena NaOH yang kita gunakan 2 ekivalen. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah Na2CrO4. Jawabannya A. Reaksi asam basa antara larutan asam dikromat H2Cr2O7 dengan larutan NaOH dapat dijelaskan dengan teori asam basa. Oke, mari kita lihat. Reaksi yang terjadi antara H2Cr2O7 dengan NaOH adalah seperti ini. H2Cr2O7 ditambah 4 NaOH menjadi 2 Na2CrO4 ditambah 3H2O. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi. Dalam suasana basa, ion dikromat Cr2O7 itu tidak stabil. Di dalam suasana basa dia akan mengalami dia akan diserang oleh ion OH- sehingga terpecah menjadi ion kromat. Nah, reaksi tersebut bisa dijelaskan menggunakan teori asam basa Lewis seperti berikut. Jadi tahap pertama adalah asam dikromat akan mengalami deprotonasi dulu oleh ion OH- dari NaOH seperti ini. Jadi ion dikromat kalau kita gambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Oke, karena di situ terdapat ikatan OH yang bersifat asam, maka ion OH- dari NaOH dapat mengambil proton, di mana OH-nya atom oksigennya bertindak sebagai basa Lewis karena donasi PeB. Kemudian protonnya bertindak sebagai asam Lewis karena menerima PeB dari oksigen. Begitupun reaksi yang satunya, OH- yang di sebelah kanan akan mengambil proton yang di sebelah kanan, kemudian ikatan OH-nya lepas. Oke, ini bisa dijelaskan menggunakan teori asam basa Lewis ya. Ini yang tahap pertamanya seperti ini, nanti akan dihasilkan ion dikromat
dengan struktur seperti berikut. Nah, ini adalah struktur ion dikromatnya. Kemudian, selain itu, dihasilkan produk samping berupa 2 molekul air. Dan terdapat 2 buah ion Na+. Kemudian, ion dikromat ini dia tidak stabil di dalam suasana basah. Ketika ada OH-, maka dia akan bereaksi lebih lanjut dengan ion OH- yang ada. Jadi ion OH- dari NaOH akan menyerang salah satu atom Cr. Nah, kemudian ikatan pi akan putus dan kemudian balik lagi dan nanti dilepaskan seperti itu. Dilepaskan ion kromat sehingga kita akan mendapatkan ion kromat dan satunya lagi seperti ini strukturnya. Cr double bond O. Kemudian di sini ada OH. Dan di sini O-. Dan tentunya ada Na+. Oke, selanjutnya tahap terakhir adalah deprotonasi ion yang ini karena masih ada hidrogen di atom O-nya. Jadi tahap terakhir adalah deprotonasi. Oke. Oke, seperti ini. Oke, reaksi tahap kedua ini bisa dijelaskan menggunakan teori asam basa Lewis, di mana OH- dapatnya atom O donasi PeB ke atom Cr. Jadi OH-nya ada OH-nya bertindak sebagai basa Lewis, sedangkan Cr-nya menerima PeB, Cr-nya akan bertindak sebagai asam Lewis. Seperti itu. Jadi reaksi antara asam dikromat dengan larutan NaOH lebih tepat bisa dijelaskan menggunakan teori asam basa Lewis. Seperti itu. Dan juga kalau kita lihat reaksi totalnya ini sesuai dengan yang kakak tuliskan tadi ya. Jadi H2Cr24 membutuhkan 1 mol H2Cr2O7 membutuhkan 4 mol NaOH untuk menghasilkan 2 mol Na2Cr4 dan 3 mol H2O. H2O totalnya ada 3. Di tahap pertama dihasilkan 2 buah. Di tahap terakhir dihasilkan 1 lagi. Kemudian dihasilkan 2 buah ion Cr4 2-. Dari tahap kedua dapat 1 ion Cr4 2-, dan tahap terakhir dapat 1 ion Cr4 2-, jadi totalnya ada 2. Na plusnya ada 4 di sebelah kanan ya. Ini 2, 1, ini 1 lagi. Kemudian, tentunya kita butuh 4 NaOH. Di tahap pertama kita butuhkan 2, di tahap kedua kita butuh 1, tahap terakhir kita butuh 1 lagi. Dan tentunya kita butuh 1 buah H2Cr2O7. Oke, seperti itu. Lanjut, bagian berikutnya. Senyawa Cr6 memiliki 2 jenis asam okso, yaitu asam dikromat dan asam kromat. Asam kromat merupakan asam
diprotik dengan pKa 1 0,74 dan pKa 2 6,49. Larutan H2CR4 0,05 molar sebanyak 30 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. pH larutan pada titik ekivalen pertama adalah, dan pH larutan pada titik ekivalen kedua adalah sebesar. Oke, jadi kalau kita gambarkan, titrasi asam diprotik, dalam hal ini H2CR4, menggunakan dengan larutan NaOH adalah seperti ini. Jadi nanti ada dua garis tegak atau dua titik ekivalen. Titik ekivalen yang pertama adalah di sini, Te1, dan titik ekivalen kedua adalah di sini, Te2. Nah, titik ekivalen pertama, reaksinya adalah seperti berikut. Jadi kita tinjau satu persatu ya. Pada titik ekivalen pertama, reaksi yang terjadi adalah H2CrO4 dengan satu ekivalen NaOH. Oke. Menghasilkan NaHCrO4 ditambah H2O. Oke, seperti itu. Itu adalah reaksi yang terjadi pada titik ekivalen pertama. Jadi definisi titik ekivalen pertama adalah jumlah mol NaOH yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan H2CrO4 ya. Tapi H2CrO4-nya itu tidak langsung terdeprotonasi menjadi CrO4 2-. Dia terdeprotonasi satu persatu. Kalau titik ekivalen pertama dia hanya berubah menjadi HCrO4- gitu ya. Jadi pelepasannya satu dulu. Kemudian nanti pada titik ekivalen kedua, reaksinya lanjut lagi. Nah, pada titik ekivalen kedua, reaksinya seperti ini. Reaksinya adalah lanjutannya. Nah, pada titik ekivalen kedua, reaksi yang terjadi adalah NaHCrO4 ditambah NaOH menjadi, nah ini lepas proton dari HCrO4-nya, sehingga dihasilkan Na2CrO4 ditambah H2O. Oke. Kita hitung pH pada titik ekivalen pertama dulu, jadi kita fokus ke reaksi yang pada titik ekivalen pertama. Kita bisa menghitung bahwasanya mol H2CrO4 adalah 0,05 dikali 30 mili. Jadi kalau dalam milimol itu adalah 1,5 milimol. Kemudian mol NaOH, supaya H2CrO4 habis bereaksi, berarti mol NaOH yang kita perlukan juga 1,5 milimol. Oke, supaya mereka tepat habis bereaksi, karena definisi titik ekivalen itu mereka antara titran dan analit tepat habis bereaksi. Maka yang tersisa pada saat reaksi selesai, setelah titik ekivalen pertama tercapai, yang tersisa hanya NaHCrO4. Oke. Makanya di grafik yang sudah kakak gambarkan, di situ kakak tuliskan titik ekivalen pertama, volume NaOH yang kita perlukan adalah 15 ya. Kenapa? Karena mol NaOH yang kita butuhkan 1,5 milimol. Seperti itu ya. Oke. Untuk menentukan pH, kita harus lihat pada kondisi sisa. Pada saat sisa hanya terdapat NaHCrO4 yang merupakan garam. Nah, maka kita harus tahu garamnya ini apakah bersifat asam atau basa atau amfoter. Nah, bagaimana cara tahunya? Tahap pertama adalah kita disosiasikan terlebih dahulu NaHCrO4 ini. NaHCrO4 kalau terdisosiasi di dalam air menghasilkan ion Na+. Na+ itu kation logam bermuatan +1, jadi dia netral. Dan HCrO4-.
Oke. HCl4- ini bersifat amfoter. Nah, dari mana taunya? Oke, mari kita perhatikan. Ini kita geser ke sini. Ini kita geser ke sini dulu ya. Nah, dari mana taunya amfoter? Mari kita lihat dari sini. H2CrO4 kalau merupakan asam diprotik. Jadi, pelepasan proton yang pertama menghasilkan HCrO4- dan H+. Ini adalah Ka1. Pelepasan proton yang pertama. Ini adalah asam. Ini adalah basa konjugasinya. Basa konjugasi. Kemudian, pelepasan proton yang kedua adalah HCrO4- menjadi CrO42- tambah H+. Ini adalah Ka2. Ini adalah asam HCrO4- ya, dan di sini adalah basa konjugasinya. Jadi kalau kita lihat HCrO42- dapat bertindak sebagai basa, tetapi juga dapat bertindak sebagai asam. Di sini dia basa, di sini dia bertindak sebagai asam. Berarti HCrO4- adalah amfoter. Nah, amfoter yang berada di antara Ka1 dan Ka2. Sehingga untuk menghitung pH dari larutan HCrO4- itu kita menggunakan rumus ini. Untuk rumus menghitung pH amfoter, kita selalu pakai rumus ini. pH sama dengan pKa yang mengapit amfoter tersebut ya. Jadi dalam hal ini HCrO4- ada di Ka1 dan Ka2. Berarti pKa1 ditambah pKa2 dibagi 2. pKa1 udah ada di soal ya. pKa1 0,74, pKa2 6,49, 0,74 tambah 6,49 dibagi 2. Sehingga kita dapat pH titik ekivalen pertama adalah 3,615. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah jawabannya. pH titik ekivalen pertama. Selanjutnya, kita hitung pH pada titik ekivalen kedua. Oke, pada titik ekivalen kedua, reaksi yang terjadi adalah NaHCrO4 tambah NaOH menjadi Na2CrO4 tambah H2O. Dari titik ekivalen pertama, kita tahu bahwasannya NaHCrO4 yang terbentuk sebanyak 1,5. Jadi, untuk mencapai titik ekivalen kedua, dengan kata lain, untuk menghabiskan seluruh NaHCrO4, NaOH yang kita perlukan sebanyak 1,5 mol lagi, ya kan? 1,5 milimol lagi. Sehingga kalau kita butuh 1,5 milimol NaOH lagi, berarti kita tambahkan 15 mili lagi. Makanya volume pada titik ekivalen kedua adalah 30. Untuk mencapai titik ekivalen pertama butuh 15. Kemudian untuk mencapai titik ekivalen kedua butuh 15 lagi. Jadi totalnya 30 mili. Oke. Berarti mereka habis bereaksi. Oke, jadi di sini 0, 0, 1,5. Nah, pada saat akhir reaksi, yang tersisa hanya Na2CrO4. Na2CrO4 kita disosiasikan, dia menjadi 2Na+ dan CrO4 2-. Na+ itu netral, kemudian CrO4 2- itu bersifat basa lemah. Kenapa? Karena dia memiliki Kb yang kecil. Bagaimana cara menghitung Kb dari CrO4 2-? Caranya seperti ini. CrO4 2- kalau dilarutkan di dalam air, maka dia akan menghasilkan OH-. Dia akan mengalami hidrolisis ya. Jadi reaksinya seperti ini.
CrO4 2- tambah H2O akan menghasilkan HCrO4- tambah OH-. Karena menghasilkan OH- berarti ini merupakan basa lemah berarti. Oke. Bagaimana cara menghitung Kb-nya? Caranya seperti ini. Kb sama dengan Kw per Ka. Nah, sekarang yang kita gunakan itu Ka berapa? Ka1 atau Ka2 seperti itu ya. Cara tahunya adalah kita lihat pasangan asam basa konjugat yang ada. Pada reaksi ini, basanya adalah CrO4 2-, asam konjugatnya adalah HCrO4-. Pasangan asam basa konjugat ini terdapat pada Ka1, Ka2 dari H2CrO4. Di Ka2 ada HCrO4- dan CrO4 2-. Berarti yang kita gunakan adalah Ka2. Jadi Kb sama dengan Kw per Ka2. Kw-nya adalah 10 pangkat min 14, adapun Ka-nya 10 pangkat minus 6,49. Yang kalau kita hitung, kita akan mendapatkan Kb-nya sebesar 10 pangkat minus 7,51. Oke, karena basa lemah, kalau kita mau menghitung pH larutan basa lemah, rumusnya seperti apa? Karena basa lemah, maka kita hitung OH-. OH- sama dengan akar Kb dikali konsentrasinya, konsentrasi basanya. Konsentrasi basa yaitu konsentrasi CrO4 2-. Berarti kita masukkan Kb-nya berapa? 10 pangkat min 7,51. Konsentrasi CrO4 2-. Nah, di sini kita bisa hitung terlebih dahulu konsentrasinya, yaitu milimolnya 1,5 dibagi volume total. Volume total yaitu volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen kedua adalah 30 mili, dan volume asamnya 30 mili. Jadi volume total adalah 60. Oke, seperti itu. Jadi, kalau kita hitung, kita akan mendapatkan OH- dengan konsentrasi 2,78 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Maka POH sama dengan minus log konsentrasi OH- hasilnya adalah 4,556. Maka pH-nya adalah 14 dikurang POH sama dengan 9,444. Oke, seperti itu. Soal berikutnya. Volume larutan NaOH yang diperlukan untuk menghasilkan larutan buffer atau penyangga dengan pH sama dengan pKa1 pada titrasi tersebut adalah sebanyak berapa mili, dan untuk pH sama dengan pKa2 sebanyak berapa. Oke. Supaya kita tinjau satu persatu ya. Supaya pH sama dengan pKa1, maka mol H2CrO4 harus sama dengan mol HCrO4-. Oke, jadi mol mereka harus sama. Karena apa? Karena hubungan pH dan pKa1 itu bisa ditunjukkan dari persamaan Ka1 dari H2CrO4. Kalau kita lihat Ka1 dari H2CrO4 itu sama dengan apa persamaannya? H plus dikali konsentrasi HCrO4- dibagi konsentrasi H2CrO4.
Dengan kata lain, bisa kita tuliskan konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi H2CrO4 dibagi konsentrasi HCrO4- dikali Ka 1. Oke, persamaan Ka1-nya tentunya dapat dari ini ya, disosiasi pertama dari H2CrO4 ya. Oke, pakai konsep kesetimbangan biasa. Nah, berarti supaya pH sama dengan pKa1, maka konsentrasi H+ harus sama dengan Ka1 kan berarti. Oke, supaya konsentrasi H+ sama dengan Ka1, maka mol H2CrO4 harus sama dengan mol HCrO4-. Kok mol? Ini kan konsentrasi, karena mereka kan berada di volume yang sama, di larutan yang sama. Tentu volume larutannya sama. Jadi perbandingan konsentrasi sama dengan perbandingan mol, jika volume larutannya sama. Oke, supaya mol H2CrO4 dan mol HCrO4- itu sama, maka reaksi yang terjadi tentunya hanya sampai disosiasi pertama ya. H2CrO4 direaksikan dengan NOH. Dalam hal ini kita tuliskan saja OH- menjadi HCrO4- tambah H2O. Seperti itu ya. Ini adalah reaksi yang terjadi dari titik 0, dari 0 mili NOH sampai 15 mili NOH ya. Itu adalah reaksi yang terjadi. Nah, ini kan 1,5 milimol ya. Ini awalnya nggak ada. Berarti supaya mol mereka sama pada saat sisa, maka logikanya OH- yang kita tambahkan harus setengah dari mol H2CrO4 supaya OH- habis bereaksi 0,75, H2CrO4 yang bereaksi 0,75, HCrO4- yang bereaksi 0,75. Yang terbentuk maksudnya ya. Berarti H2CrO4 sisa itu adalah 0,75, OH- habis, HCrO4- yang dihasilkan 0,75. Sehingga pada kondisi ini mol mereka sama. Mol H2CrO4 dan HCrO4- molnya sama. Kalau mol mereka sama, maka konsentrasi H+ akan sama dengan Ka1, dengan kata lain pH sama dengan pKa1. Berarti OH- yang kita perlukan adalah 0,75 milimol. Berarti volume NaOH yang kita perlukan adalah molnya 0,75 dibagi konsentrasinya 0,1. Konsentrasinya udah ada di soal ya. Ini 0,1 molar. Oke, berarti ini hasilnya 7,5 ml. Kita dapatnya mililiter karena molnya dalam satuan milimol. Oke. Berikutnya, dengan konsep yang sama, supaya pH sama dengan pKa2, berarti ya, maka mol HCrO4- harus sama dengan mol CrO4 2-. Nah, pasangan HCrO4- dan CrO4 2- itu ada di Ka2. Oke. Berarti persamaan buffernya adalah H+ sama dengan konsentrasi HCrO4- dibagi konsentrasi CrO4 2- dikali Ka2. Seperti itu ya. Itu didapat dari persamaan Ka2. Oke. Nah, selanjutnya, supaya mol mereka sama, maka secara stoikiometri, reaksi yang terjadi dari titik ekivalen pertama sampai titik ekivalen kedua, maka yang bereaksi dengan OH- adalah HCrO4-nya. HCrO4- bereaksi dengan OH- menghasilkan CrO4 2- ditambah H2O. Oke, ingat lagi, setelah titik ekivalen pertama tercapai, mol HCrO4-
yang dihasilkan adalah 1,5 ya, seperti di soal sebelumnya ya. Jadi the mol HCl4- nya adalah 1,5. Maka supaya pada saat sisa mol HCl4- sama dengan mol Cl42- berarti OH- yang kita perlukan setengahnya juga, 0,75. Jadi di sini 0,75, 0,75, 0,75. Sehingga pada saat sisa ini 0,75 habis 0,75. Jadi mol mereka sama. Berarti volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ini, volume NaOH-nya adalah 15 ya, jangan lupa ya. Volume titik ekivalen 1 ya kan? Supaya HCl4- bereaksi dengan OH-, maka titik ekivalen pertama harus tercapai dulu. Jadi volume titik ekivalen pertama ditambah ini 0,75 milimol dibagi 0,1. Volume titik ekivalen pertama berapa? 15 mili. Ditambah ini 7,5 mili. Jadi totalnya yang kita perlukan 22,5 mililiter. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk titik yang pertama pH sama dengan pKa 1, kita perlukan NaOH 7,5 mili. Kemudian supaya pH sama dengan pKa 2, maka NaOH yang kita perlukan adalah 22,5 mili. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di titik di kurva titrasinya, pH sama dengan pKa 1 ketika di sini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Misalkan ini 7,5. Nah, pada titik ini pH sama dengan pKa 1. Kemudian tambah 7,5 lagi dapat titik ekivalen pertama. Kemudian ditambah 7,5 lagi dapat setengah titik ekivalen kedua istilahnya ya, atau pH sama dengan pKa 2. Jadi ini 22,5. Ini pH sama dengan pKa 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya, garam natrium kromat memiliki kelarutan yang cukup besar dalam air. Kelarutannya 84,5 gram per 100 mili air pada 25 derajat Celcius. pH larutan natrium kromat tepat jenuh adalah natrium kromat, masih ingat rumusnya ya? Natrium kromat rumusnya adalah Na2CrO4. Tadi udah kita analisis, sifat dari Na2CrO4 adalah basa lemah ya. Maka kita udah tahu Kb-nya, maka di soal ini kita tinggal hitung konsentrasinya saja. Nah, konsentrasi dari larutan jenuh Na2CrO4 bisa kita hitung menggunakan rumus molaritas, yaitu massa zat terlarut 84,5 dibagi MR zat terlarut. MR-nya adalah 162 dikali volume dikali 1000 dibagi volume larutan 100. Ya, karena per 100 mili air ya. Kita asumsikan volume larutannya 100 mili. Maka kalau kita hitung konsentrasinya ini adalah 5,216 molar. Setelah itu kita bisa hitung konsentrasi CrO4 2- sama dengan konsentrasi Na2CrO4. Oke. 5,216 molar. Oke, kenapa sama konsentrasinya? Lihat lagi di sini ya. Kalau kita punya 1 mol Na2CrO4, CrO4 2- yang dihasilkan juga 1 mol ya, dari perbandingan koefisiennya. Jadi konsentrasinya akan sama.
Setelah itu kita tinggal hitung aja OH-nya berarti. Maka konsentrasi OH-nya sama dengan, karena dia basa lemah, kita pakai rumus Kb, akar dari Kb dikali konsentrasi CrO4 2-. Oke, Kb-nya udah ada di soal sebelumnya ya, 10 pangkat min 7,51. 10 pangkat min 7,51 dikali konsentrasinya 5,216. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 4,015 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Tentunya ini adalah konsentrasi OH- yang ditanya adalah pH ya. Maka kita hitung pOH-nya dulu. pOH sama dengan minus log konsentrasi OH-. Ini dapatnya 3,396. Kemudian pH sama dengan 14 min pOH. Jadi dapatnya adalah 10,604. Oke, itu jawabannya. Soal berikutnya. Larutan natrium kromat direaksikan dengan larutan dihidrogen fosfat. Diketahui pKa 1, 2, dan 3 dari H3PO4. Maka reaksi kesetimbangan asam basa akan bergeser ke... Oke. Untuk mengetahui arah reaksi, kita harus tahu dulu persamaan reaksinya, yaitu natrium kromat Na2CrO4 ditambah natrium dihidrogen fosfat NaH2PO4. Sudah diberitahu di soal ya, rumus kimianya yang ini. Natrium dihidrogen fosfat. Nah, di sini ion kromat itu kan sudah tidak memiliki proton, udah nggak ada hidrogennya. Berarti hanya kemungkinannya kromat itu pasti menerima proton dari natrium dihidrogen fosfat. Jadi CrO4 2- menerima 1 proton menjadi HCrO4-, sedangkan H2PO4- melepaskan proton sehingga dia menjadi HPO4 2-. Jadi Na2HPO4. Kalau dalam persamaan ioniknya bisa kita tuliskan seperti ini. CrO4 2- bereaksi dengan H2PO4-. CrO4 2- yang menerima proton menjadi HCrO4-. H2PO4-nya melepaskan proton menjadi HPO4 2-. Ini adalah reaksi kesetimbangan. Oke. Untuk mengetahui arah reaksi, maka kita harus hitung tetapan kesetimbangannya. Oke, mari kita hitung tetapan kesetimbangannya. Tapi sebelum ke sini, kita lihat dulu disosiasi dari masing-masing asam ya. Kita mulai dari H2CrO4. Supaya kita tahu kita pakai Ka berapa gitu ya. Jadi ini kakak jabarkan dulu. H2CrO4 itu asam diprotik. Pelepasan protonnya berarti 2 kali menjadi HCrO4- tambah H+. Nah, ini adalah Ka1. Ka1-nya sudah diberikan di soal ya. 0,74 itu pKa1-nya, berarti 10 pangkat min 0,74. Kemudian pelepasan proton yang kedua, HCrO4- melepaskan proton menjadi CrO4 2- tambah H+. Ini adalah Ka2, 10 pangkat minus Ka2-nya minus 6,49. Oke, seperti itu. Kemudian untuk asam fosfat, H3PO4, pelepasan proton yang pertama menjadi H2PO4-. Nah, ini adalah Ka1. Misalkan Ka1 aksen ya, biar beda simbolnya. Ka1 aksen berarti 10 pangkat minus 2,12. Kemudian H2PO4-,
menjadi HPO42 min tambah H plus, berarti ini Ka2 aksen 10 pangkat minus 7,21, kemudian HPO42 min menjadi PO43 min, ini adalah Ka3 aksen 10 pangkat minus 12,38. Nah, kemudian kita lihat pasangan asam basa konjugasi pada reaksi kromat dengan dihidrogen fosfat. Nah, di sini CR42 min pasangannya adalah HCR42 min. Nah, itu ada di Ka2 ya, ada di Ka2, tapi kebalik ya, tapi dia terbalik. Karena posisinya terbalik, berarti ini nanti 1 per Ka2, oke. Kenapa jadi 1 per ya? Karena reaksinya dibalik ya. HCR4 min menjadi CR42 min harusnya, tapi itu terbalik. Nah, kemudian tahap yang kedua, kita lihat H2PO4 min berpasangan dengan HPO42 min. Nah, pasangan itu ada di Ka2 aksen. Ada di Ka2 aksen. Dan posisinya tidak terbalik ya, sudah sesuai. H2PO4 min di kiri, HP42 min di kanan. Karena tidak terbalik, berarti tinggal dikali aja. Dikali Ka2 aksen. Seperti itu caranya. Ya sudah, berarti kita hitung Ka2 aksennya nilainya adalah 10 pangkat minus 7,21. Ka2 nilainya minus 6,49. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 0,19. Oke, konsep tetapan kesetimbangan itu adalah seperti ini. Ya. Kalau K-nya itu kurang dari 1, ya, lebih kecil dari 1, maka reaksi bergeser ke kiri. Reaksi bergeser ke kiri. Jika K lebih besar dari 1, reaksi akan bergeser ke kanan. Jadi dalam kasus ini, reaksi kesetimbangan asam basa akan bergeser ke arah kiri. Karena K-nya kurang dari 1. Jadi jawabannya kiri. Seperti itu. Oke. Kita bahas bagian terakhir. Rasio massa NaH2PO4 terhadap Na2HPO4 yang diperlukan untuk menghasilkan 500 ml larutan penyangga dengan pH 7,44 adalah, pertama kita harus tahu dulu, kita menggunakan pasangan asam basa konjugasinya apa. Cara tahunya gimana? Sebenarnya di soal ini sudah diberitahu ya, kita gunakan pKa2. Kenapa? Karena pasangan asam basa konjugasinya adalah H2PO4 min dan HPO42 min. Itu adanya di Ka2 dari asam fosfat ya. Yang ini. Oke, adanya di Ka2 dari asam fosfat. Nah, tentunya kita juga bisa menebak dari pH yang diinginkan. pH yang diinginkan 7,44, berarti yang paling dekat adalah pKa2. Berarti kita pakai pasangan asam basa konjugasi di Ka2. Persamaan Ka2 dari asam fosfat, kalau kita tuliskan, Ka2 sama dengan konsentrasi H+, dikali konsentrasi HPO42 min, dibagi konsentrasi H2PO4 minus. Oke, itu bisa dilihat dari reaksi Ka2 aksen ya. Konsentrasi produk per konsentrasi reaktan. Oke. Nah, kita mau mencari rasio massa NaH2PO4 terhadap Na2HP4. Berarti kita bisa susun ulang persamaan ini menjadi seperti ini. Konsentrasi Na2, konsentrasi H2PO4 min dibagi konsentrasi
PO4 2- sama dengan H plus per Ka2. Kita tahu H plusnya itu ada 10 pangkat min PH ya, 10 pangkat min 7,44. Ka2-nya 10 pangkat min PKA2. PKA2-nya 7,21. Berarti 10 pangkat minus 7,21. Oke, ini hasilnya adalah 0,5884. Oke, ini bisa coba kita hitung ulang ya. Jadi 10 pangkat min 7,44 dibagi 10 pangkat min 7,21. 0,5888. Oke, kita ambil 3 angka di belakang koma aja ya. 0,5888. 4 angka di belakang koma maksudnya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah rasio masanya ya. Nah, ini kan kita dapat rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi dalam hal ini sama dengan rasio mol. Kenapa? Karena konsentrasi H2PO4- sama dengan mol H2PO4- dibagi volume total, volume larutan. Begitu juga dengan konsentrasi HPO42- sama dengan molnya dibagi volumenya, volume larutan. Karena mereka berada di dalam larutan yang sama, berarti volumenya sama. Nah, jadi rasio molnya sama dengan rasio konsentrasi, 0,5888. Oke, berarti dari situ kita tahu bahwasanya ini kita bisa ubah menjadi mol H2PO4- sama dengan mol NaH2PO4 sama dengan 0,5888 dikali mol Na2HPO4. Kemudian mol NaH2PO4 itu sama dengan massa dibagi Mr. Jadi massa NaH2PO4 dibagi Mr-nya, Mr NaH2PO4 0,5888 dikali, ini juga sama ya, massa Na2HPO4 dibagi Mr Na2HPO4. Oke, kita susun ulang setelah itu. Berarti rasio massa NaH2PO4 terhadap massa Na2HPO4 sama dengan 0,5888 dikali Mr-nya, perbandingan Mr-nya. Mr NaH2PO4 dibagi Mr Na2HPO4. Oke, itu tinggal pindah ruas saja ya, operasi matematika sederhana ya. Jadi rasio masanya berarti 0,5888. mRNaH2PO4 adalah 120. Sedangkan mRNA2HPO4 adalah 142. Oke, jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 0,5888 dikali 120 per 142. 0,4976. 0,4976. Itu adalah rasio masanya. Oke. Untuk soal nomor 8 sudah selesai, sampai sini saja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.